Oke, tunggu sebentar ya. Halo, Adin ketemu lagi Matahari. setelah berkali-kali. Tuhan deh. Say hello Ikinan mo. berkali-kali. Ya kan. そうね。なんでだろうとね、全然できないんだよ。本当に申し訳ない。そう。申し訳ありません。はい。ごめんなさい。Mana nih Rin Sensei? Hmm, udah tunggu Rin Sensei dengan akunnya keluar dia. Oke. Sambil kita lanjut aja kali ya. Tadi kan Adin minoritas ya, sendirian berarti kan di perusahaan. Iya, sendirian aku. Tapi itu waktu daftar emang emang pengennya daftar ke perusahaan itu. Ya, kebetulan itu daftarnya kan di job fair kan. Hmm. Terus Hmm, pilihannya kan banyak hmm, tuh, Kaisya, hmm, perusahaan-perusahaan. hmm, 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 Nah, itu kan satu perusahaannya kan berhubungan dengan hal apa ya, hmm, umum, terus geografis nggak apa ya, hmm, bukan hmm, yang hmm, harus perlu skill khusus seperti teknik atau yang lain-lain kan. Dan kebetulan aku juga kan hmm, suka hmm, hal-hal yang berhubungan dengan hmm, geografi, ciki gitu kan. hmm. Nah, makanya tertarik ke situ ya. Ya itu. Oke, tapi sebelum sebelum Adin daftar ke perusahaan itu, sebelum berangkat ada nggak sih mengalami kekhawatiran sebelum berangkat ke Jepang tuh? Ya pastinya ada sih kekhawatiran Pasti ada. Apa tuh? bahasa Nihongo. Bahasa. Orang Adin khawatir sama bahasa, oke. Kenapa? Padahal menurut aku ya, Adin tuh, bahasanya udah luar biasa. Tapi Cuman masih khawatir. soalnya bahasa yang dipakai di dalam kantor kalau lihat Mhm, di drama atau literatur kayak buku itu kan mhm, kalau sama mhm, mhm. kehidupan sehari-hari kan sangat beda gitu kan. Jadi sebelum berangkat tuh dosio Hmm, dosio gitu mhm, kan. mhm. Bisa nggak ya itu Hmm, mikirnya. mhm, mhm. Dan Oh terbukti ya, pas datang khawatirnya di situ. ya pas Mhm, mulai awal masuk kerja terbukti tuh mhm. kayak belum Langsung jarang culture shock. culture shock dengar kata-kata yang jarang Mhm. didengar pas masa kuliah dulu. Oh, malah sama sekali berarti Cengmong Ringo Ya semua, seperti itu hampir semua. semong yogo atau biasanya sapaan-sapaan yang Hmm. sering kita dengar Mhm, tapi mhm, mhm. pas penerapan secara langsung kok kayaknya artinya bukan ini ya gitu kan banyak. Oh, berarti terlalu banyak banyak yang di kampus tuh nggak diajarkan, tapi ternyata setelah jadi shakaijing di Jepang langsung itu langsung kaget gitu Ya berarti ya langsung banyak yang kaget nggak tahu. orang biasanya Ah, suka. lah karena terbiasa jadi biasa gitu. Mau nggak mau harus Oh, terbiasa gitu. iya iya iya. Iya ya, berarti awal-awal struggle-nya banget banget ya Din ya. Iya, struggle banget tuh awal-awal. Terutama masalah bahasa. Hmm. Selain itu, selain bahasa ada nggak yang khawatir? Mungkin makanan sih awal. Oh, makanan. Nyarinya susah. Ke di daerah Osaka. Ya mungkin untuk istilahnya buat eh, preference rasa apa lidah itu kan orang beda-beda ya. Kalau misal yang langsung cocok makanan Hmm, Jepang ya hmm, cocok gitu kan. Tapi kalau hmm, awal-awal hmm, kalau aku pribadi sih dulu sebenarnya itu nggak cocok dulu pas awal hmm. datang ke Jepang itu. Oh iya, Jadi berarti mau masakan Jepang malah nggak cocok. malah nggak Hmm, cocok. Jadi rasanya tuh hmm. nggak sama yang kita rasakan kayak misal pas makan di restoran-restoran Jepang yang ada di Indonesia rasanya beda jauh itu. Kalau buat sedih lidah kita kan Hmm, makanannya terkesan usu aji gitu kan, aji ya, apa rasanya hmm, hmm. Ya, eh, tipis ya, nggak ya terlalu kerasa tipis-tipis gitu itu rasanya. bumbunya kurang berbumbu gitu kan. Hmm, Jadi nanggung gitu kan buat hmm, lidah orang hmm, hmm, kita gitu awal-awal. hmm, hmm. Terus gimana kamu ngatasin itu kemarin?
Di awal-awal sih biasanya masak masak sendiri pakai bumbu-bumbu gitu kan, Masak sendiri. bumbu Indonesia. Tapi lama-lama kan gimana ya, udah kerja lelah itu kan, jadi Hmm. Hmm, hmm, agak hmm, hmm. shogunai ya, makan makanan Jepang kan, So, enak. naruto. Hmm, hmm, hmm. Ya terbiasa Anak sekarang. tuh suka Naruto. Ya intinya membiasakan diri Oh, sih. Naruto. Hmm. Membiasakan diri ya. Kuncinya membiasakan diri ya. Ada. Oh, selain makanan, bahasa, culture shock lainnya apa tuh, Din? Di sini eh, awalnya sih pas datang ke Jepang nggak nggak nyadar itu loh. Tapi lama-lama itu sadar bahwa orang Jepang itu kurang, eh, bukan kurang sih, peka terhadap suara kebisingan gitu. Misal kita Peka terhadap suara. ngobrol Hmm, kenceng-kenceng hmm, gitu. hmm, hmm, Misal kan di sini kalau di eh, kereta, public transport, public hmm, hmm, transportasi, transportasi umum, di kereta, hmm, di stasiun gitu kan, kalau di Jepang jarang denger orang yang ngobrol kencang-kencang. Dan pemakaian telepon di hmm, dalam bis, kereta juga kan dilarang kalau di Jepang. Di tempat kita kan, di Indonesia kan hmm, ya. Hmm. ngobrol dimanapun yang ngobrol gitu kan. Awalnya kenapa Iya, pada diem oh, ya gitu, biasa nah aja. mikirnya itu. Tapi ya karena udah Ternyata suka, ada. udah kebiasaan, udah budaya, udah culture sini ya, mau Hmm. gimana pun ya, Hmm. katakan kita harus Akhirnya ngikutin gitu ngikutin kan. juga ya, kita ngikutin. Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu, Oh, karena udah tuh. budaya gitu kan. Karena udah budaya dari dulu ya, jadi kita pun yang baru datang juga mau ngubah juga nggak bisa ya, ngikutin kita sendiri. Berarti kita yang harus ngikutin budaya sana ya. Nah, betul. Oke, kalau misalnya ini kan Adil udah tahun keempat ya di sana di Jepang. Pernah nggak sih ngalamin kejadian rasisme atau misalnya kejadian yang nggak mengenakan kayak gitu, pernah nggak sih di, Untuk di Jepang atau di tempat umum deh misalnya kayak gitu? uh, kalau untuk aku sendiri sih, untuk pengalaman pribadi untuk masalah rasisme sih nggak ada. Untuk Hmm. rasisme yang dalam hal negatif seperti itu nggak ada. Tapi Mm-mm. kalau dari perlakuan ke orang Jepang ke orang asing, itu bukan hal negatif sih Mm-mm. sebenarnya. Tapi oh, Mm-mm. karena melihat kita orang asing, jadi orang Jepangnya itu ada agak khawatir kalau kita nggak bisa ngomong Jepang gitu kan. Jadi ada Oh, malah kayak khawatir kelihatan dari takut. orang Jepangnya. Iya gitu, apa, Hmm. misal ke toko gitu kan, dulu kan sebelum Mm-mm. corona kan nggak pakai masker tuh, jadi kan nggak apa, Oh ya. langsung terlihat nih kalau gaiko kucing kalau orang asing kan, tingkah atau Mm-mm. staf tokonya udah gimana ya, dari gestur badannya udah ketar-ketir nih, orang Jepang, orang asing bisa nggak nih ngomong bahasa Jepang gitu kan. Oh, Takutnya kan orang malah Jepangnya diajak ngomong dikhawatirin bahasa sama orang Inggris gitu, Jepangnya bukan langsung. rasis sih sebenarnya, kayak orang kita Oh, kalau lihat bule atau oh orang iya, iya, luar iya, gitu iya. kan, takut kan kalau diajak Mm-mm. ngomong bahasa Inggris gitu kan, misal ya Iya, misal iya, iya, bisa paham sih perasaannya. ya. Biasanya ngomong Oh. Jepangnya tuh langsung, telinganya tuh langsung gini gitu, sambil ngomongnya pelan-pelan biar ngomong ke Iya, kitanya emang. pelan-pelan, takutnya kita nggak paham Hmm. gitu kan. Hmm. Kalau pengalaman kita sering Hmm. berpengalaman seperti itu. Malah sering. Iya. Malah justru mau diperhatiin ya pelan-pelan. Kalau aku sih dulu sharing aja ya sedikit ya. Kalau misalnya rasisme, mungkin karena kalau Adin kan cowok ya, jadi nggak kelihatan apa dan mukanya Adin kan nggak terlalu Indonesia banget kalau menurutku. Kalau aku dulu waktu di Jepang tuh tahun 2000 berapa ya, 2015 itu apalagi pas zaman marak-maraknya ISIS. Jadi pernah tuh kayak misalnya di kereta duduk sendirian kayak gitu, nggak ada yang mau duduk di sampingku kayak gitu loh, karena aku pakai kerudung ya kayak gitu gitu. Itu dulu, Oh, wah iya itu parah, sempet sih ada kejadian kayak gitu, tapi nggak yang sampai diusir-usirin kayak gitu, enggak. Hmm, suka suka. Kalau ini, kalau ketika cari teman baru ada nggak sih? Ada yang ngerasa kesulitan, kok susah sih cari teman orang Jepang kayak gitu? kalau untuk cari orang Jepang, kalau aku pribadi sih susah.
pertama di tempat kerjaku kan Mm-mm. kebanyakan eh, orang-orang yang sudah 40-an tahun ke atas kan ya kalau di cabangku ya. Doki, Mm-mm. doki itu apa ya? Doki itu untuk istilah orang yang masuk kerja sama bareng kita, tahunya sama itu dan Oh, orang-orang seangkatan seumuran ya. gitu kan. Mm-mm. Seangkatan ya teman-teman kerja seangkatan tuh yang Mm-mm. seumuran banyak, tapi kan disebar kan. Dan kebetulan di tempat kerjaku kan Mm-mm. cuman orang-orang yang udah 40 ke atas kan dan jarang jarang Mm-mm. teman apa buat teman main kan gimana Yang gitu teman kan ya sebaya. nggak sebaya gitu kan ya Heeh. seperti orang tua Mm-mm. sendiri struggle sih awal-awal nyari teman gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus gimana tadi ngatasinnya? Masalah gitu. Kalau aku sih biasanya ikut komunitas-komunitas di sini biasanya ada komunitas Oh, ikut komunitas. olahraga gitu kan di Osaka gitu Mm-mm. di website kan banyak Mm-mm. tuh apa komunitas Mm-mm. olahraga Osaka komunitas tenis atau apa hobi Mm-mm. hobi community itu kan Mm-mm. banyak biasanya aku join di situ buat nyari teman Mm-mm. sepantaran umur-umur Oh iya. sepantarannya. Oh, malah temennya Adin ketemunya dari situ, dari Iya komunitas. biasanya komunitas-komunitas itu atau teman pas zaman Ryugaku dulu pas exchange pas di sini biasanya yang belum keluar dari Osaka. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya. Kalau teman dari zaman Ryugaku masih banyak yang di Osaka juga. Cuman beberapa sih kalau yang teman Ryugaku. Beberapa. Tapi masih sering main gitu ya. Ya Tokidoki lah kalau pas hari Oh. libur itu main Mm-mm. bareng. Oh, oke. Kayak ikut organisasi. Berarti kalau organisasi kayak gitu, mereka udah apa ya istilahnya? Kayak welcome sama orang baru ya, welcome sama termasuk orang asing. Banyak Iya, juga nggak yang gabung di situ? banyak-banyak itu orang asing juga banyak banget di situ orang di daerah Hmm. Osaka orang asing dari macam-macam negara biasanya kumpul-kumpul Hmm. ngelakuin aktivitas bareng, Hmm. masak lah, tenis atau ya Hmm. sesuai Hmm. hobi bareng-bareng dengan orang-orang lokal Hmm. di Osaka. Biasanya sih penyelenggaranya orang Jepang sih itu. Oh gitu, penyelenggara orang Jepang, terus termasuk orang-orang di sekitar Osaka juga gabung. Ya gabung. Makanya kenalnya tambah banyak ya, Din, kalau gitu. Ya, Tapi itu nggak umurnya umurnya malah semakin bermacam-macam, Din. enggak sih, biasanya umurnya tuh 20-an mentok-mentok 30 sih enggak ada tuh ya 40-an Hmm. biasanya. Masih sepantaran Oh umur iya, 20-30 lah biasanya itu. oh, Nusantara. Oh, nggak ada syarat batasan umur ya berarti kayak gitu. Makanya Enggak lebih kalau itu. gampang cari temennya ya. Ya, Nah lo. Hai hai. Hmm, kalau berarti kan temennya apa luas ya, lebih luas sudah ada orang asing juga iya, orang orang Jepangnya langsung juga iya. Itu berarti komunikasi juga pakai bahasa Jepang ya, Din? iya pakai bahasa Jepang. Hmm. Pakai bahasa nggak ada yang pakai bahasa Inggris atau gimana? Kalau join aku gabung Halo. sekarang sih enggak Hmm. mainly pakai Nihongo. Oh, mainly pakai Nihongo. Ya, ya pakai Nihongo. Oke. Hmm. Kalau ketika ini nih, misalnya hari libur kayak gitu, ada nggak sih, pernah nggak sih Adin mengalami kesulitan kalau misalnya mau beribadah, misalnya cari cari masjid atau misalnya ada teman Adin yang Kristiani misalnya cari gereja kayak gitu, ada kesulitan nggak? Kalau itu sih untuk awal-awal biasanya susah itu kalau Hmm. terutama misal yang apa ya Muslim, Kristiani gitu untuk nyari tempat beribadah sih susah Hmm. awal-awal. Tapi kalau di Jepang Hmm. kan kalau untuk orang Indonesia kan ada perkumpulan orang Indonesia ya untuk pelajar lah atau untuk eh, pekerja itu loh. Biasanya Hmm. dapet info Hmm. itu Hmm. dari situ. Oh, mau dari situ. Kalau di Osaka di mana tuh, Din? Di Ada Osaka tahu nggak? Ada info nggak? kalau di Osaka itu PPI ya itu biasanya. Oh, PN dari PPI. Ya PPI Osaka Kobe itu kan perkumpulan pelajar Indonesia itu. Biasanya itu kan mereka ngadain acara-acara eh, bareng-bareng gitu kan untuk ibadah lah untuk Hmm. Hmm. aktivitas Hmm. Hmm. untuk mempererat 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 agama ya.
Heeh. memperkuat ikatan Indonesia itu kan. Oh, nah tuh. Kalau 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 boleh tahu nih, yang tempat ibadah yang Adin tahu di daerah Osaka di mana? Atau sekitarnya deh? Di di dulu kan seringnya kan ke, apa mainnya kan aku tinggal di Kobe kan dulu sebenarnya. Mm-mm, Kalau di Kobe ada tuh mm-mm. Masjid Kobe di Sanomiya. Masjid Kobe, Ya, Masjid Hanamiya. Kobe. Hmm. Buat yang Kalau di Muslim ya. Osaka sendiri? Di Hmm. Osaka Hmm, sendiri hmm. tuh ada eh, dakwah center Osaka itu. Dakwah Center Ya Osaka. aku agak lupa sih Hmm. alamatnya di mana, tapi ada Hmm, dakwah hmm, center Osaka. Searching di Google aja kan pasti hmm. muncul. Dakwah center Oh, oke, Osaka, itu daerah Osaka ya. Dakwah Center Osaka. Sama kalau di Kobe tadi Masjid Kobe ya. Masjid Itu Kobe yang untuk itu buat orang Muslim. Muslim. Hmm. Kalau yang Kristiani, Kalau buat Kristiani sih aku Adin nggak ada tahu nggak? tahu. Nggak tahu, oke. Aku cuma tahu yang Muslim aja ya. Oh, oke. Kalau dulu dulu zaman Ryugaku, aku kan dulu di Yokohama. Itu paling deket itu yang di stasiun Yoyogi Koeng. Yoyogi Koeng itu ada sebelahnya, sorry, sebelahnya Yoyogi Koeng ada Masjid Jami. Kalau misalnya Adin pernah dengar. Oh, pernah dengar kalau Masjid Jami. Nah, Masjid Jami itu kalau dari Yokohama sekitar kurang lebih 1 jam sampai sana. Terus 1 jam dulu baru bisa ke masjid. Mm. Tapi di sana waktu bulan puasa juga ada buka puasa bareng, ada di apa tarawih bareng ya kayak gitu-gitu ada. Gitu sih. Suka. Kalau ini kalau kesulitan cari makanan ada nggak Din? Ada nggak sih yang apa sih makanan yang nggak boleh nih sama dilarang sama agama? Ada nggak tuh? Ya pastinya kalau aku sendiri kan apa ya Mm. non makan daging kan ya. Oh, Adin vegetarian? Ya aku kan vegetarian tapi yang bukan yang eh, vegetarian yang saklek gitu kan, maksudnya masih untuk telur terus ikan kan aku Hmm. masih makan kan ya. Hmm. Hmm. Jadi untuk Hmm. cari sayur untuk cari itu agak nggak bukan agak sih gampang lah ya untuk cari sayur eh, telur ikan gitu. Hmm. Tapi untuk Muslim mungkin agak Hmm. susah ya kalau untuk makanan-makanan. Soalnya kan makanan Jepang kan tahu sendiri kan ya untuk bumbu dasarnya kan ada mirin, Ya kandungannya kandungan ya mirin, mirip terus ya pork, gelatin gitu lard, gitu ya. gelatin ya. Pork di mana ada. Ya susah cari cari pop mie aja tuh susah banget. Pop mie merek ya. Cup kapramen tuh susah Ramen. banget tuh pasti ada salah. Tapi Ya kalau nggak ada babinya, ada gelatinnya, ada mirinnya pasti tuh masuk ya. ya tuh di Hmm. Jepang biasanya Tapi kalau ada makan apa gimana? nggak lanjut 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 tadi mau ngomong apa? Masih tuh. Iya 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 iya. Iya, iya, Aku kayaknya tadi juga mau ada ngomong bahasa apa jadi lagi makan. lupa. Apa tadi ya? Apa tadi ya? Oh, kalau Adin sendiri ngatasin kesulitan cari makanan yang halal lah ya, atau cari makanan yang bisa Adin makan, itu ngatasinnya gimana tuh? Kalau lihat kalau untuk makanan instan di Jepang kan di belakang makanan kan dicantumin itu kan ya, enggak bukan di Jepang juga sih. Untuk setiap makanan kan ada Hmm. bahan-bahan kan ditulis di belakangnya. Ya itu ngapalin aja kanji-kanji yang bahan makanan Iya, yang apalagi kanji-kanji. dilarang buat kita lah gitu. Di belakangnya kalau kita lihat kan Hmm. pasti ada tertulis tuh biasanya. Hmm. Ya, biasanya Hmm. lihat Ya itu. lengkap ya kalau di Jepang lengkap semua ya. Tapi Adin sering masak sendiri nggak? Kalau Saiking sih Obento Bakari. Hmm. Kaisan Obento. Bentuk makan deh. Kalau Itu sekarang kasih sih kucai. kebanyakan. Sekarang aku bento dari perusahaan sih untuk makan.
Itu disuplai dari perusahaan atau ada harus Enggak, bayar sendiri tuh? bayar sendiri tuh untuk siang sama sore itu Hmm, biasanya. itu hitungannya lebih hemat apa lebih hemat bento atau lebih hemat masak sendiri tuh, Din? Lebih hemat bento sih sebenarnya. Lebih hemat bento malahan. Mm-mm. Dan juga nutrisinya lebih balance ya. Dan itu sih karena udah lelah juga saya pulang kerja jadi Karena udah agak lelah. lelah. Energi buat masaknya udah habis ya. Sondangan Gio. Naruhodo. Ah, oke. Oh, kita masuk sih deh. Kalau tadi kan yang hal-hal kecil yang susah dialami, ada hambatan atau apa, atau ada kekhawatiran. Kalau selama ini nih, hal tersulit apa yang pernah Adin alami selama tinggal di Jepang? Hal tersulit, hal tersulit eh untuk di 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 kehidupan sekarang sih itu sih apa eh membiasakan diri dengan budaya kerja di sini, budaya kantor di sini awal-awal. Oh, Itu paling susah sih dulu awal-awal awal-awal ya benar. masuk. Beda banget ya. Beda-beda soalnya. Tapi Adin pernah kerja di Indonesia nggak sih Di Indonesia pernah sih, tapi sebelumnya? aku cuma 3 bulan sih dulu. Oh, cuma 3 bulan. Jadi, 3 bulan. tapi kerasa nggak tuh bedanya bedanya kerja awal kerja di Indonesia sama awal kerja di Jepang tuh beda banget nggak? Kerasa sih untuk bedanya. Hmm. Kerasa banget pas di sini. Dari hal-hal Hmm. simpel juga udah agak beda sih. Hmm. Kalau Misalnya, misalnya ya, hmm. eh, kalau misal nih, kita kan sering dengar Hmm. istilah hal simpel ya. Misal kayak Otsukare sama Deshita. Biasanya kalau Hmm. biasa diajarin kan itu, misal habis pulang kerja atau apa kan biasanya kita Otsukare sama Deshita gitu kan. Hmm. Ya. Nah, pas masuk di perusahaan sini, walaupun belum pulang kerja, misal lagi break nih, lagi istirahat siang, Hmm. papasan Hmm. sama Hmm. orang kantor aku belum Hmm. kelar kerja ya, Otsukare sama des gitu. Itu Padahal masih siang. iya masih siang atau masih pagi, tapi orang Hmm. Hmm. biasanya kan di tempat kan ada orang yakin gitu yang kerja malam gitu kan. Otsukare sama Hmm. des gitu Hmm. kan. Hmm. Ngucapin salam. Hmm. Nah, aku belum pulang kerja, padahal aku baru masuk nih. Kok Otsukare sama des Pak gitu kan. Aduh, udah mulai. Waktu itu kan belum itu kan apa belum Hmm. terbiasa. Oh, ternyata karena Hmm. apa? Karena terbiasa. Kalau di Jawa istilahnya kalau misal orang Hmm. Jawa lah, monggo itu kan sama lah. Mungkin Ya. sepadan dengan kata Oh, monggo. iya, Monggo jadi gitu kan. artinya sama itu ya? Ya seperti itu. Iya. Awal-awal aku kan nggak nyapa tuh, nggak aku balas Hmm. gitu kan. Otsker sama Desta, Hmm. Otsker sama Des Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Itu ya istilahnya seperti unggah-ungguhnya orang Jepang itu lah. Orang Jepang kan Hmm. Hmm. kalau orang Jawa kan ada unggah-ungguh itu kan ke orang tua. Ya, Unggah, tata unggah-ungguh. krama ya. Oh iya tata krama itulah. Ya Hmm. seperti itulah apa namanya eh hal simpel itu yang bikin agak struggle sih di awal karena Di apa awal ya banget ya buat wah adaptasi juga ya. buat adaptasi budaya itu loh maksudnya kan kita nggak terbiasa Mm-mm. dan untungnya sih karena orang kerja di orang Jepang juga sendiri sih kalau di pengalaman pribadi sih apa ya namanya eh ngajarin gitu loh Otsukuru sama itu Mm-mm. kalau ketemu orang ya istilahnya buat nyapa aja gitu kan jadi karena setelah dibilangin ya aku Mm-mm. balas gitu kan awalnya nggak tahu sama sekali Mm-mm. mau jawab Nah, untung ada yang sopan nggak ngomong sopan ya. iya untuk Mm. ada yang ngomong Oh iya, dan kalau nggak tahu mending oh iya, tanya gitu apalagi kan lingkungan. iya Iya ya, emang kuncinya kalau nggak tahu tanya daripada tersesat ya, tersesat daripada banget lagi. diem ya daripada nggak tanya Iya, daripada iya. diem lebih baik Mm-mm. tanya kalau ada hal yang nggak paham gitu Mm-mm. Mm-mm. Betul betul. Oh iya, adaptasi memang kuncinya adaptasi adaptasinya di awal-awal. struggle itu Mm-mm. Dan ya, terlihat sih mm-mm. Dan itu yang bikin Adin Adin betah sampai sekarang ya untuk yang bisa karena adaptasi itu. Mm-mm. adaptasi kalau udah terbiasa sih sebenarnya ya biasa aja gitu kan ya walaupun beda bangsa atau beda apa Mm-mm. kalau udah terbiasa sih ya Mm-mm. orang Jepang ya bakal memperlakukan kita ya bukan sebagai karena orang asing jadi dijauhin gitu enggak
Masalahnya kalau kita terbiasa dengan budaya mereka, mereka juga bakal menghormati kita gitu. Iya, betul betul. Jadi membaur juga ya. Jadi bukan Jadi bukan dianggap sebagai orang asing lagi, tapi sebagai teman bekerja ya. bekerja gitu kan. 大変でしたね、最初。Nah, oke sama Isa. お疲れ様でした。emang udah selesai. Oke, itu pertanyaan dari isu tim ya. Isu tim itu dari tim isu nih. Sekarang ini kemarin waktu share poster isu talk ini kan sempat buka question nih. Apa yang isu game pengen tahu tentang tema yang ini menjadi minoritas di negara Jepang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari isu game ya, follower isu ini. Yang pertama, sulit nggak sih? Ini nggak tahu ya, Adin tahu tentang sekolah di Jepang. Ini ada berhubungan sama sekolah di Jepang. Pertanyaannya kayak gini, sulit nggak sih cari sekolah untuk anak Indonesia di Jepang? Pernah denger nggak, Din, masalah itu? Cari sekolah untuk anak Indonesia di Jepang. Uh, Jadi misalnya punya anak nih, terus nyekolahinnya tuh susah nggak? Kan minoritas banget. aku untuk pribadi ya, aku kan belum nikah dan belum punya anak ya. Tapi pernah Iya. denger sih ada Indonesian school gitu, kayak international school. Di mana ya? Aku lupa. Di Google sepertinya keluar. Oke. Tapi ada ya pastinya Sepertinya international ada sih school untuk kayak gitu. international school gitu. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia yang warga negara Indonesia punya anak dan tinggal di sana, bisa masuk ke international school dulu ya. Jadi international school sih minimal kalau di sini. Oke, next nih pertanyaan kedua. Rekomendasi makanan halal murah di Jepang. Makanan halal murah di Jepang. Iya, Makanan halal murah di Jepang. Tergantung daerah sih. Hmm. Kalau di mau yang mana? Kalau di Osaka ya. Osaka dulu deh, Osaka dulu deh. Murahnya seberapa itu standar untuk Ya betul sih. tergantung preference orang sih. Tapi kalau untuk makanan halal di Osaka itu banyak pilihan sih. Dari makanan Indonesia lah, makanan India atau Pakistan itu, makanan Timur Tengah itu di Osaka banyak pilihan sih. Daerah Namba biasanya banyak Oh, pilihan. Namba. Yang rame itu ya Shotengaya Namba. Iya, Shotengaya. Yang pengen makan ramen juga tuh kan ada juga di daerah Namba, ramen halal. Daerah Namba. Oh, kalau di Yokohama tuh Pak, aku pernah tahu daerah Kawasaki. Mana ya? Ada pokoknya, aku juga lupa. Di Tokyo ada, oh iya benar, di Tokyo tuh ada, di daerah Shibuya ada. Cuman aku lupa nama tokonya, nama warungnya apa. Daerah Shibuya ada, di Yokohama ada. Nama daerahnya apa ya? Di Tokyo makanan Indonesia juga banyak ya. Di Tokyo banyak kayaknya malah. Cinta Jawa itu terkenal banget tuh. Oh iya, Cinta Jawa, kayaknya Cinta Jawa tuh yang di daerah Shibuya, bukan ya? Itu udah buka banyak cabang sekarang kayaknya itu. Di Yokohama, Shibuya ada tuh. Iya. Cinta Jawa tuh makanan favorit. Cinta Jawa. Iya. Ingat. Aku juga pernah ke sana dulu. Oh. Cinta Jawa. Soalnya. Terus mana ya? Kayaknya daerah sana banyak. Dan aku pernah dengar itu yang di kampus Tokyo International apa ya? TUFS. Oh. Tokyo University Foreign Studies ya kalau nggak salah. Nah itu di kantinnya udah disediakan makanan-makanan halal tuh di sana. Ya tahu kok itu di sana. Dan katanya sih di Disneyland juga udah mulai disediakan tempat ibadah untuk Muslim. Itu di USJ gimana Din? Di USJ? Pernah ke sana nggak Din? Kayaknya sering. Ya isashiburi tanah. Ya nekang main taro ya nekang main karena 4 tahun lalu kan ke sana. Udah lama banget udah. Mata ikimasu. Oh iya. Ikimasu. Matete ne.
Iya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Apakah orang Jepang open-minded dengan pernikahan beda agama? Gimana tuh? Orang Jepang open-minded terhadap Hmm. pernikahan beda Open-minded agama. nggak sama? Untuk masalah pernikahan, karena aku belum nikah dan aku Hmm. nggak bisa belum bisa menyimpulkan sih. Tapi untuk orang Jepang yang eh, aku temuin sampai saat ini, aku bisa bilang mereka bukan suara Jepang sih ya. Kebanyakan sih untuk masalah agama open minded sih kalau untuk orang-orang yang kutemuin biasanya ya Hmm. Hmm. nggak bisa menyimpulkan tapi itu kan untuk masalah Hmm. itu kan kebanyakan orang itu kan tergantung pribadi masing-masing ya tapi untuk aku pribadi sih yang kutemuin Ya, sih untuk masalah itu open minded sih karena temen Jepang juga kan banyak yang betul. nikah sama eh, orang bukan orang Indonesia tapi orang yang beragama Muslim tuh ada beberapa gitu kan. Orang Jepang tuh. Iya orang Jepang itu jadi Mhm. Mhm. untuk pernikahan campuran sih mereka open minded dan untuk Mhm. pasangan nikahnya juga kan beda tuh agamanya dan kebanyakan orang Jepang nggak bukan Mhm. bukan bukan nggak beragama sih percaya Tuhan tapi nggak Kerja. eh, apa ya bukan nggak memilih sih tapi nggak eh, nggak bilang aku memeluk agama A aku nggak memeluk agama B gitu nggak bilang sih gitu. Nggak klaim sebuah Iya agama nggak apapun ya, mengklaim sebuah agama kebanyakan tapi mereka dari percaya mereka. Tuhan sih intinya. Oh, oke. Itu tadi pertanyaan dari Iso Geng. Thank you banget ya, Din. Oke, lanjut. Lanjut nih. Aku pengen tahu, ada nggak sih tips dari Adin nih buat bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru? Tips ala Adin nih, apa nih? Tips apa sorry sorry nggak kedengaran. Tips, tips cepat beradaptasi di lingkungan baru. Tips untuk beradaptasi dengan Hmm. uh, tips beradaptasi di lingkungan baru. Dalam konteks ini di Jepang ya. Kalau aku pribadi sih banyakin main dengan orang lokal, dengan orang Jepang. Ya bukan berarti Baik kita dengan nggak boleh orang. main sama orang kita sendiri ya. Hmm. Ya kita bermain dan berbanyak interaksi dengan orang Jepang, orang lokal. Misal kita diajak apa makan Hmm. atau diajak minum ya bukan minum sake ya maksudnya minum teh atau kopi kemana gitu ya ya kita terima gitu kita apa kita okein gitu kan Berbaur ya, ya pokoknya berbaur sih ya sebanyak-banyaknya sama orang Jepang langsung ya ya. banyakin berbaur biar tahu budayanya gimana kalau orang Jepang berinteraksi gimana kalau kita Mhm. terbiasa kan kita jadi terbiasa dengan budaya mereka kan dan bakal mudah juga untuk berbaur selanjutnya di kemudian hari gitu kan. Betul betul. Setuju sih aku sama Adin. Banyak-banyak cari teman, ya kan? Karena kan Adin juga tadi bilang di awal udah culture shock. Ini gimana ya? Ini gimana ya kayak gitu. Dengan kita punya banyak teman orang Jepang, kita juga punya banyak koneksi buat nanya ini sebaiknya gimana kalau gini. Kalau misalnya ada masalah apa, jadi bisa tanya ke dia gitu ya, Adin ya. Iya istilahnya gitu biar ada Hmm. teman yang ngajar orang yang bisa ngajarin kita budaya lokal sini lah. Setuju setuju sih aku. Terus ada tips lain apa lagi nggak? Untuk tips lain ya sebelum datang ke Mhm. Jepang sih apa Hmm. minimal selain bahasa juga diperbanyak juga sih literatur untuk uh, orang Jepang tuh kalau budayanya gimana ya gitu misal Nichijou Seikatsu Hmm. kehidupan sehari-hari itu untuk masalah budaya itu gimana misal kayak Hmm. tadi Otsukare sama Hades itu kan kalau Hmm. di buku Iya di Kozo Indonesia Demas nggak ada ya ya Dina. nggak ada kan ya tapi sebenarnya itu Ada untuk literatur untuk Sankosho untuk apa ya Sankosho itu eh referensi ya. referensi itu kan banyak sebenarnya Hmm.
Mm-mm. Yes. Referensi itu banyak itu. Ya perbanyak baca-baca buku tentang budaya juga. Budaya ilmu Mm-mm. budaya orang-orang lokal gitu. Mm-mm. Biar Jadi nggak nggak kaget. cuma bahas aja, tapi Ya, termasuk budaya betul. betul Cari-cari juga biasa. pengalaman-pengalaman orang tuh kayak gimana ya, biar kita ke sana juga nggak langsung kaget loh. Kok kayak gini loh, kok kayak gini kayak gitu ya, Din ya. Ya gitu. Seru Iya tuh harus ini. banyak-banyak ini cari cari modal pengetahuan ya istilahnya Ya ya. modal pengetahuan pelajar. Mm-mm. Oh, I see. Oke, naruhodo. Hai, arigatou gozaimasu. Terakhir nih, sesi kita masuk ke sesi terakhir ya, Din ya. Ada nggak sih do's and don'ts yang harus dan nggak boleh dilakuin nih ketika kita berinteraksi sama orang Jepang? Terutama ketika kita di sana posisinya sebagai minoritas. Ada nggak? Ah, yes, ya dimanapun kita berada kan istilahnya kalau di Jepang ya ada pepatah go ni haite, Hmm. go ni stagae kan. Kalau Goni haite, goni staga. ya go ni haite, go ni stagae. Kalau di Indonesia kalau kita masuk ke suatu perkampungan kita harus ngikutin Hmm. adat di daerah itu gitu kan. Hmm. Kalau di Indonesia kan di mana bumi dipijak, Hmm. di situ yang dijunjung kan. Itu yang dijunjung ya. Ya, kalau di sini juga misal untuk contoh realnya ya, yang tadi Hmm. udah aku sebutin tadi sih, misal kayak di dalam kereta ataupun di tempat-tempat Hmm. umum gitu loh, di stasiun itu, ya bolehlah kita ngobrol gitu. Tapi harus lihat sekitar Tapi ya, harus lihat ngobrol sekitar tapi juga nggak boleh biar nggak ngomong kencang. biar nggak Ya mewah atau betul. nggak ganggu gitu kan. Ya karena udah budaya orang sini Iya. juga sih, karena Mhm. Mhm. di sini juga kan itu udah jadi budaya apa namanya udah dari dulu kan. Jadi kalau kita Mhm. kenapa kok nggak boleh berisik gitu kan? Ya karena udah budaya orang sini gitu kan. Mhm. Mhm. Ya, udah mendarah daging juga ya di Dan mendadak, orang Jepangnya itu sendiri ya. terutama kalau kita tinggal di di apartemen Jepang gitu kan. Hmm. Itu kan di Mhm. tembok sepertinya biasanya tipis gitu kan. Ya tergantung tempat tapi Mhm. kebanyakan kalau di Jepang itu apartemen kan tembok tipis. Jadi kita kalau ngomong atau telepon kencang-kencang Mhm. biasanya itu kedengeran Mhm. sama tetangga samping gitu kan. Benar Kalau udah banget. malam, Mhm. kalau ngomong malam atau telepon ngajarin lagu kalau malam-malam kayak Mhm. gini harus volume dijaga sih kalau di Jepang. Mhm. Kalau enggak biasanya bakal Iya datang ya. kunci atau surat peringatan tolong jangan kencang-kencang kalau malam gitu. Pernah nggak tuh Adin dapat yang Pernah aku kayak gitu dapet sih. peringatan? Serius? Ya awal-awal aku nggak tahu juga kan kalau tembok di Jepang Mhm. tipis gitu kan. Setipis Ngobrol itu ya. malam-malam ya, ngobrol Mhm. malam-malam kan Mhm. tetangga nggak apa-apa. Tapi pagi-pagi dapat surat dari eh, pengelola apartemen tuh. Oh, Tolong kalau ngobrol malam apa jangan kencang-kencang karena terdengar di tetangga itu. eh, tapi cuma sekali itu Adin dapat. Iya sekali itu. Jadi searching-searching di Aku tahu internet oh ya. ternyata benar. Hmm. Kalau Hmm. di rumah harus apa kalau terutama malam sih kalau ngobrol jangan kencang-kencang. Hmm. Nggak tahu malam ya, apalagi kan udah tenang kayak gitu. Ya kan waktunya Suara kecil tidur. aja udah kedengeran gede kayak gitu ya. Bener. Ada lagi nggak nih do's and don'ts-nya? Do and don'ts yang lainnya. Hmm. Apalagi ya Hmm. Kayak misalnya yang tentang sampah atau misalnya tata krama di tempat kerja. kalau untuk kehidupan sehari-hari sih itu masalah sampah juga kalau di Jepang juga kan sampah kan dipisahkan ya. Mm-mm. Mm-mm. Untuk sampah yang dibakar atau enggak dan yang enggak dibakar atau bahan pecah belah gitu kan itu kan dipisah. Mm-mm. Awal-awal Mm-mm. datang mungkin buat orang kita kok ribet ya gitu kan. Mm-mm.
Tapi itu kalau di sini sampah juga itu ntar biasanya tuh kalau kita masuk ke suatu kota habis daftar di kecamatan itulah siakusho kalau di sini namanya kecamatan kan dapat Mm-mm. buku panduan tuh nanti hari Senin Mm-mm. buang sampah apa sampah non burnable atau yang sampah apa pecah belah sampah dapur itu kan dapat listnya. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. harus dipisah kalau nggak dipisah biasanya sampah kita nggak bakal diambil ini sampah siapa nih gitu kan Nggak bakal diambil. Disisain berarti ya. disisain nanti di bawah. Naruhodo, hai. Oke, itu sih do's on don'ts-nya. Oh, satu lagi nih. Dari tadi kan kita ngomongin yang banyak yang negatif ya. Eh, entah kita yang nggak tahu, entah apa tadi yang nggak tahu sapa-sapaan segala macam. Kalau menurut Adi nih, poin plus atau keuntungan jadi minoritas di Jepang itu apa? Keuntungannya sebagai kaum minoritas nih gitu. Keuntungan jadi kaum minoritas di Jepang Hmm. kalau Hmm. sebagai aku pribadi sih jadi kaum minoritas di sini Hmm. tuh apa ya bukan kita menjabat jadi kayak kuku Dakara itu karena kita orang asing jadi kita dapat privilege itu bukan sih tapi kita dapat Hmm. apa ya istilahnya pengalaman apa ya namanya eh, pengalaman baru itu loh apa bungka taikeng ibungka no Hmm. taikeng itu loh bisa eh, Hmm. bukan menikmati kalau bisa dibilang ya menikmati budaya baru yang di sini itu loh kan Ya, challenge ya, challenge jadi itu salah loh satu challenge. mungkin Mm-mm. ya untuk aku sendiri kan di sini kan orang Indonesia sendiri orang asing sendiri dan apa orang asing orang Indonesia yang di daerah sini kan aku juga kan jangan ketemu itu loh biasanya mau nggak mau kan harus Mm-mm. main dan mau nggak mau harus main tapi karena ya dari orang Jepang ya kita harus berbaur itu kan dan ini minoritas sendiri jadi Ya. eh, Mm-mm. mendapat apa ya istilahnya bisa menikmati budaya baru itu kan menikmati budaya baru Mm-mm. hal-hal yang belum yang eh, nggak bisa kita lakuin di negara kita maksudnya budaya yang nggak bisa kita temuin di negara Mm-mm. kita itu jadi itu untuk diriku sendiri bisa apa menurutku tuh sebuah hal yang menarik Ya, nggak bisa dilakuin di Indonesia dan nggak ada di Indonesia ya soalnya. iya itu dan di sekeliling kita kan orang Jepang biasanya mereka tuh bakal support bakal ngajarin kita tentang budaya mereka itu loh Mm-mm. Mm-mm. Emang terbuka banget ya orang Jepangnya ini loh. Jepang tuh kayak gini 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 malah seneng ya diceritain ya kayak orang gitu Jepang ya tuh mereka. biasanya malah seneng buat memperkenalkan budaya Mhm. mereka itu ke kita walaupun kita orang asing Mhm. karena kita orang asing kita bakal dijahilin itu image-nya kan biasanya gitu kan ya karena kita orang asing wah ntar Mhm. jauhin nggak ya gitu kan itu nggak usah khawatir Iya, khawatir kalau kita nggak usah berbaur orang Jepang khawatir. juga tuh bakal ngajarin kita Iya betul. Dan syukurlah juga lingkungannya Adin juga sangat mendukung ya, support banget sama Adin ya meskipun bukan orang Jepang asli kayak gitu ya. so. Hmm. Thank you banget nih, banyak banget nih cerita-cerita yang bermanfaat nih. Berguna banget ya, apalagi buat yang belum ada bayangan sama sekali tentang Jepang atau misalnya yang pengen bekerja di Jepang tapi nggak ada bayangan, aduh gimana ya besok aku orang Indonesia sendiri, besok ini sendiri kayak gitu. Udah terjawab banyak dari Adin ya. Wah, thank you banget nih Din hari ini. Meskipun tadi awal-awal struggle-nya luar biasa dan Rin tidak bisa masuk juga akhirnya. Oke, terakhir nih Din sebagai penutup. Ada minta tolong deh, foto sepatah dua patah kata buat follower Isdon ini itu Isdogeng yang foto mau berangkat ke Jepang. Hmm, nanti biar nggak merasa sebagai minoritas kayak gitu banget gimana ada nggak itu Nihon nanti itu guys tuh foto Nihon ni うん 行く前にちゃんと日本語を勉強して語に入って語に従えということをよく覚えてください。oh sebarasi jangan dimatuin intinya pokoknya intinya intinya itu ya, ya belajar bahasa intinya Jepang belajar budaya intinya itu artinya pokoknya intinya belajar
walaupun pelajari bahasa Jepang, terus pelajari juga bahasanya. Dan Mm-mm. karena kita orang asing, kita bukan berarti kita punya privilege bisa seenak, bukan bukan privilege, bukan maksudnya bukan bisa seenaknya, tapi kita harus jaga aturan yang ada di negara itu. Mm-mm. Ya, mulai dari punya modal pertama, modal bahasa dulu ya, Ya, ngerti modal bahasa. bahasanya dulu supaya bisa ngerti budayanya yang lain. Kita berbaur sama orang di sana, terus dari situ budayanya juga tahu. Gitu, luar biasa nih itu foto dari Adin. Sangat dimatome dalam satu kalimat ya. Oke, kayaknya sampai sini aja. Oke, udah waktunya juga ya. Sekarang udah jam di sana berarti jam 9.44. Aduh, thank you banget Adin waktunya. Sorry banget tadi trouble-nya baik banget. Untuk nih gue menasai. Aku juga wakilin Rin ini. Sorry banget tadi trouble-nya sampai akhir-akhirin nggak bisa masuk. Thank you banget waktunya. Ditunggu nanti ya, semoga kita bisa live bareng lagi bertiga sama Rin. Insya Allah ya. Semoga nggak ada trouble lagi nanti Kayak gue kami lincah ya corona ini. perbaiki. 来ないね。来れないね。入れない。全然入れない。この後動画送るわ。リンの動画いっぱい送るわ。お願いします。はい。はい。ありがとうございました。今日お疲れ様でした。お疲れ様でしはい。た。お疲れ様でした。ありがとう、アリありがとう。おン。疲れ様でした。お疲れ様です。はい、バイバイ。Oke. Isu geng semua. Sorry banget, bener-bener hontouにごめんなさい。トラブルまたトラブル起こりましたね。また次回。Mana nih Rin Sensei? Haji-san, gomenasai Rin Sensei. Tidak bisa masuk kali ini ya, trouble HP dan trouble sinyal. Makasih yang udah nonton sampai akhir, walaupun cuma sama aku aja. Nanti next pokoknya ada Rin Sensei, ada Saida. Oke, thank you banget yang udah nonton. Mata次のライブで会いましょうね。バイバイ。ありがとう。先生かわいい。ありがとう。最後まで見てくれてありがとう、あぐんさん。はい。じゃあね。